Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tika Zahra dari kelas 06 SMJP 021 ruang 535. Di sini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah perencanaan manajemen SDM dengan materi peramalan SDM. Apa itu peramalan SDM? Peramalan SDM atau bisa disebut juga dengan forecasting merupakan suatu upaya dan proses dalam memperkirakan kebutuhan tenaga kerja organisasi ataupun perusahaan di masa yang akan datang. Di sini terdapat pengertian peramalan menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Nasution dan Prasetyawan pada tahun 2008 nomor 29. Pengertian peramalan menurut beliau adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Lalu kedua ada menurut Sumayang tahun 2003 nomor 24, yaitu perhitungan yang objektif dan dengan menggunakan data-data masa lalu untuk menentukan sesuatu di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga ada J. Heiser dan Barry Render tahun 2011 nomor 136. Pengertian peramalan menurut beliau adalah seni dan ilmu untuk memprediksi kejadian di masa depan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan model pendekatan sistematis. Jadi kesimpulan peramalan ini, upaya untuk memprediksi kebutuhan-kebutuhan analisis ketajaman organisasi yang mendasari perencanaan ke depan baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan tuntutan keahlian atau keterampilan sesuai dengan jumlah dan jenis dan kualitasnya. Lalu di sini terdapat tujuan peramalan. Tujuan peramalan di sini menurut Heiser dan juga Render pada tahun 2009 nomor 47. Yang pertama, sebagai pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku di saat ini dan di masa lalu, dan juga melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Lalu peramalan dibutuhkan karena terdapat time lag atau delay ketika suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan ketika implementasi. Lalu yang terakhir adalah peramalan merupakan dasar penyusutan bisnis di suatu perusahaan sehingga bisa meningkatkan efektivitas sebuah rencana bisnis. Lalu fungsi peramalan SDM yang pertama ada untuk membantu merencanakan persiapan dan kesiapan tenaga kerja sedini mungkin dalam menghadapi tantangan di masa depan atau yang akan datang. Lalu untuk memprediksi dan menetapkan kriteria skill SDM yang dibutuhkan perusahaan pada masa yang akan datang. Lalu di sini terdapat manfaat forecasting ataupun peramalan. Sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan juga efisien, lalu untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang, dan terakhir untuk membuat keputusan yang tepat. Lalu kemudian ada jangka waktu peramalan. Pada jangka waktu peramalan ini terdapat 3, yaitu perencanaan jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Yang pertama ada perencanaan jangka pendek, yaitu yang meliputi jangka waktu kurang dari 3 bulan. Contohnya seperti peramalan dalam keterkaitannya dengan merencanakan pembelian material, membuat jadwal kerja, dan menugaskan karyawan. Lalu yang kedua ada peramalan jangka menengah, yaitu meliputi waktu antara 3 sampai 18 bulan. Contohnya seperti peramalan untuk merencanakan penjualan, merencanakan produksi, dan merencanakan tenaga kerja tidak tepat. Lalu yang terakhir ada peramalan jangka panjang, yaitu yang meliputi waktu yang lebih panjang dari 18 bulan, jadi lebih dari 18.
bulan. Contohnya peramalan yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan penanaman modal, merencanakan fasilitas, dan juga merencanakan untuk kegiatan lead bank. Lalu di sini ada sifat peramalan. Sifat peramalan di sini menurut Ishak pada tahun 2010 nomor 105. Yang pertama ada ramalan pasti mengandung kesalahan. Apa sih maksudnya? Artinya peramalan hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Lalu yang kedua adalah peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Yang artinya karena peramalan pasti mengandung kesalahan, maka adalah penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. Lalu yang terakhir, peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Karena pada peramalan jangka pendek, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan relatif masih konstan, sedangkan masih panjang periode peramalan, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Lalu kemudian karakteristik peramalan ataupun forecasting di sini terdapat 4. Yang pertama ada ketelitian atau keakuratan, biaya, responsif, dan sederhana. Yang pertama ketelitian dan atau keakuratan. Tujuan utama peramalan adalah menghasilkan prediksi yang akurat, jadi benar-benar harus teliti dan juga akurat. Lalu biaya. Biaya untuk mengembangkan model peramalan dan melakukan peramalan akan menjadi signifikan jika jumlah produk dan data lainnya semakin besar. Lalu responsif. Peramalan harus stabil dan tidak terpengaruhi oleh fluktuasi demand. Lalu yang terakhir ada sederhana. Keuntungan utama menggunakan peramalan yang sederhana yaitu kemudahan untuk melakukan peramalan. Lalu next. Lalu di sini terdapat jenis-jenis peramalan. Ada 3 jenis peramalan. Yang pertama berdasarkan waktu, berdasarkan fungsi dan tujuan, dan berdasarkan ketersediaan data. Yang pertama ada berdasarkan waktu. Di dalam berdasarkan waktu ini terdapat 3 jenis lagi, peramalan jangka panjang, jangka menengah, dan juga jangka pendek. Lalu selanjutnya ada berdasarkan fungsi dan tujuan. Yang pertama di sini ada general business forecasting, peramalan bisnis secara keseluruhan mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lainnya yang bersifat makro. Lalu ada sales forecasting, peramalan jumlah barang yang bisa dijual di masa mendatang berdasarkan data penjualan sebelumnya. Lalu ada demand forecasting, peramalan yang bertujuan untuk mengetahui perkiraan permintaan dan kondisi pasar. Lalu yang terakhir financial forecasting, bisa disebut juga dengan capital forecasting, bertujuan untuk memperkirakan biaya dan modal yang dikeluarkan di masa mendatang. Lalu yang terakhir berdasarkan ketersediaan data. Yang pertama metode kualitatif, di mana perusahaan atau organisasi tidak memiliki data yang cukup untuk dianalisis. Hasil peramalan juga akan sangat subjektif karena hasil analisisnya berbeda-beda. Lalu yang kedua ada metode kuantitatif. Apabila perusahaan memiliki data yang cukup, maka sebaiknya metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, di mana dalam prosesnya analisisnya menggunakan pendekatan angka dan data. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama faktor eksternal, internal, dan juga ketenaga kerjaan. Akan saya bahas satu persatu ya. Yang pertama di sini faktor eksternal, persediaan karyawan berdasarkan analisa pasar, tenaga kerja, serta tren kondisi kependudukan, sehingga ada kerjasama antara penyedia tenaga kerja dengan perusahaan yang menjamin kuantitas dan kualitas karyawan. Di dalam faktor eksternal ini dibagi 4 lagi nih. Yang pertama faktor ekonomi nasional dan industri. Faktor ini secara langsung berpengaruh rencana strategi sebuah organisasi. Lalu faktor sosial, politik, dan umum.
Faktor-faktor ini tidak boleh diabaikan dalam sebuah organisasi, termasuk juga dalam melakukan perencanaan SDM. Faktor ini menempatkan penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, yang semakin penting ya kesininya. Lalu faktor teknologi. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat telah diiringi pula dengan dihasilkannya teknologi baru, baik yang berhubungan dengan cara kerja dan peralatan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitasnya, baik untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen yang terus meningkat kualitasnya. Lalu yang terakhir, faktor pesaing. Faktor pesaing ini merupakan wujud dari tantangan yang semakin berat dalam dunia bisnis. Baik suatu organisasi akan mempengaruhi pasar bagi produknya baik berupa barang atau jasa. Untuk merebut dan merencanakan sebuah organisasi diperlukan SDM yang kompetitif. Lalu ada faktor internal, menghitung jumlah karyawan serta mengevaluasi kemampuan mereka sebagai bentuk adanya kemungkinan untuk penugasan para karyawan untuk mengisi lowongan-lowongan pekerjaan yang akan datang. Di sini terdapat 4 faktor ya. Yang pertama ada rencana strategi dan rencana operasional atau taktik. Rencana ini tidak mungkin terwujud tanpa SDM yang relevan dan kompetitif. Maksudnya apa sih? Maksudnya suatu organisasi harus mempunyai keahlian dalam organisasinya sehingga mampu menghasilkan produk secara berkualitas. Lalu selanjutnya faktor bisnis baru, dengan memperhatikan lingkungan dan kemampuan menganalisis dan memanfaatkan informasi selalu terbuka peluang bagi organisasi. Lalu faktor desain organisasi dan desain pekerjaan, dirancang untuk mewujudkan pekerjaan agar berlangsung efektif dan juga efisien. Lalu yang terakhir ada faktor keterbukaan. Manajer yang terbuka dengan memberikan informasi yang lengkap untuk melakukan analisis tenaga kerja, maka akan memberikan peluang untuk dihasilkannya perencanaan yang akurat. Lalu yang terakhir di sini ada faktor ketenaga kerjaan, yaitu untuk meningkatkan kecermatan dalam menyusun perencanaan tenaga kerja atau SDM ke depan. Contohnya seperti pensiun, PHK, meninggal dunia, dan karyawan yang sering absen, sehingga tidak luput dari prediksi manajemen SDM dan harus ada penggantinya. Lalu promosi atau kenaikan pangkat, pindah, dan karyawan yang mendapat tugas pelatihan di luar juga harus diperhitungkan nih, baik dengan cara pergantian maupun rancangan penempatan yang lebih tepat. Lalu di sini terdapat metode meramalkan permintaan. Yang pertama ada metode penilaian dan metode matematika. Di dalam metode penilaian dan matematika ini dibagi-bagi lagi. Yang pertama di metode penilaian terdapat estimasi dapat top down atau bottom up, lalu rules of thumb. Dan terakhir ada teknik Delphi. Teknik Delphi menggunakan input dari kelompok pakar. Opini pakar dicari dengan menggunakan kuesioner terpisah dalam situasi diramalkan. Lalu yang kedua ada metode matematika. Di sini terdapat analisis regresi statistik, membuat perbandingan statistik dari hubungan masa lampau di antara berbagai faktor. Lalu yang kedua ada metode simulasi, yaitu merupakan gambaran situasi nyata dalam bentuk abstrak. Lalu rasio produktivitas, menghitung rata-rata jumlah unit yang diproduksi per karyawan. Lalu yang terakhir ada rasio jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat digunakan untuk meramalkan tenaga kerja tidak langsung. Lalu hubungan peramalan dengan perencanaan. Peramalan ini bukan merupakan rencana. Peramalan adalah tentang apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang dilakukan pada waktu yang akan datang. Jadi beberapa orang mengatakan kalau peramalan ini sama dengan perencanaan. Sebenarnya tidak. Apa sih yang dibedakan peramalan dan perencanaan ini? Saya jelaskan di slide berikutnya. Di sini terdapat grafik perbandingannya. Yang pertama berarti atau semacam pengertian.
kalau peramalan ini menyinggung estimasi kinerja masa depan suatu entitas, sedangkan perencanaan proses melihat ke depan dan memproyeksikan tindakan masa depan untuk perusahaan. Lalu berdasarkan, kalau peramalan ini berdasarkan asumsi yang melibatkan tingkat dugaan tertentu, jadi kayak kita tuh masih menduga-duga. Lalu kalau perencanaan berdasarkan informasi, perkiraan, dan tujuan yang relevan. Lalu yang terakhir ada terkait atau keterkaitan. Kalau peramalan ini memperkirakan acara atau tren di masa depan, sedangkan perencanaan menilai masa depan dan menyediakannya. Jadi berbeda ya, peramalan dengan perencanaan itu berbeda, masing-masing mempunyai arti. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.